Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Arifudin dari SDN 2 Mandala akan memaparkan tugas 1 Diklat Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pembelajaran Digitalisasi Angkatan 5 dengan judul Peningkatan Kualitas Pendidikan Melalui Penerapan Digitalisasi Pembelajaran. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Zaman semakin modern mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi agar tidak ketinggalan. Dalam rangka menghadapi dinamika era digitalisasi dan perubahan zaman yang semakin maju, lembaga pendidikan juga dituntut agar dapat mengambil bagian dalam menata perubahan. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus dapat menyesuaikan perkembangan zaman agar keluaran pendidikan dapat bersaing dalam perubahan dengan baik. Sekolah sebagai suatu lembaga yang berfungsi membentuk dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia harus dapat mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran merupakan salah satu solusi yang dapat kita terapkan, sehingga diharapkan adanya peningkatan kompetensi seluruh warga sekolah. Tidak terkecuali di SDN 2 Mandala, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Perlu adanya peningkatan pembelajaran melalui digitalisasi pembelajaran. Tujuan digitalisasi pembelajaran adalah terciptanya kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien dan menyenangkan tentunya. Meningkatkan kemampuan pengoperasian perangkat teknologi baik bagi guru maupun siswa. Membiasakan siswa untuk memanfaatkan perangkat komputer atau gawai untuk hal yang lebih bermanfaat. Meningkatnya motivasi siswa dalam belajar sehingga tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Analisis SWOT. Kegiatan peningkatan kompetensi digitalisasi pembelajaran ini berdasarkan analisa yang menggunakan analisis SWOT. SWOT S, strength atau kekuatan. Kebetulan lokasi sekolah ini yang strategis, kemudian adanya semangat juang dari para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, adanya media dan atau alat pembelajaran yang memadai. Kemudian kompetensi guru dalam bidang teknologi cukup memadai. Lalu adanya akses internet dan ada beberapa siswa yang memiliki gawai atau gadget. Weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada di sekolah kami yakni perangkat komputer yang masih sedikit. Kemudian masih ada PTK yang belum mahir dalam penggunaan teknologi. Kemudian masih sedikitnya para siswa yang memiliki perangkat komputer atau gawai atau gadget. Lalu jaringan internet yang belum stabil dan adanya pola pembelajaran yang masih cenderung manual. Kemudian opportunity
opportunity atau peluang. Nah, peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan digitalisasi pembelajaran di sekolah kami, yakni adanya hubungan sosial yang baik antara pihak sekolah dengan masyarakat. Kemudian adanya visi dan misi sekolah yang sejalan dengan kebutuhan warga sekolah. Dan adanya antusiasme dan dukungan warga sekolah terhadap program-program sekolah. Dan adanya dukungan dana bantuan operasional sekolah dan dana lainnya. Threat atau ancaman. Ancaman yang dapat menghambat penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah kami di antaranya adalah terjadinya kerusakan pada media atau alat digitalisasi pembelajaran yang dimiliki oleh sekolah. Keterbatasan wali siswa dalam pemenuhan kebutuhan siswa akan sarana digital seperti gawai atau gadget. Kemudian kurangnya kesamaan mindset setiap warga sekolah. Nah, adanya latar belakang kondisi ekonomi wali murid dalam pemenuhan alat-alat atau sarana digitalisasi. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penerapan digitalisasi pembelajaran di sekolah kami, yakni dengan cara smart, S spesifik, ya. Jadi menggali potensi elemen sekolah yang berbasis digitalisasi. Kemudian M measurable, terukur. Nah, proses pembelajaran digital yang terukur. A achievable, mudah dicapai. Jadi, proses pembelajaran yang semakin mudah dengan pola digitalisasi. R relevan, fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan era digitalisasi. Time bound atau batas waktu. Waktu yang ditentukan dalam pencapaian target keberhasilan. Langkah-langkah rencana digitalisasi pembelajaran. Adapun langkah rencana digitalisasi pembelajaran ada 5. Yang pertama, evaluasi kesiapan infrastruktur, yakni memeriksa ketersediaan dan kapasitas koneksi internet, memastikan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian penyediaan konten digital, yakni membuat atau mengadopsi konten digital yang sesuai dengan kurikulum nasional, memastikan konten digital mudah diakses oleh siswa. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan guru, menyediakan pelatihan kepada guru dengan pola diseminasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Mendorong partisipasi guru dalam pelatihan online dan webinar. 4. Peningkatan keamanan data, yakni melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap data siswa, memastikan keamanan akses dan penggunaan data yang terkait dengan pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan pemantauan. Menggunakan platform pembelajaran online dan lembar observasi untuk melakukan penilaian dan pemantauan kemajuan siswa. Memonitor keterlibatan guru dan siswa dalam digitalisasi pembelajaran. Adapun langkah aksinya,
Yang pertama, analisis target dan kebutuhan. Penanggung jawabnya kepala sekolah, targetnya guru dan siswa. Indikator keberhasilannya adalah tersedianya sarana prasarana digital dan dokumen pembelajaran. Timeboundnya waktu bulan Juli. Yang kedua, pengembangan dan implementasi penanggung jawab kepala sekolah, targetnya pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator keberhasilannya adalah peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di bidang digital. Yang kedua, pemanfaatan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Waktunya bulan Juli dan Agustus. Yang ketiga, evaluasi dan implementasi. Penanggung jawab kepala sekolah, targetnya guru dan siswa, waktunya bulan Agustus. Indikator keberhasilannya, terciptanya kegiatan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien serta menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan pengoperasian perangkat teknologi baik bagi guru maupun siswa. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk memanfaatkan perangkat komputer atau gawai untuk hal yang lebih bermanfaat. Yang keempat, meningkatnya motivasi siswa dalam belajar sehingga tercapainya hasil belajar yang baik. Manfaat digitalisasi pembelajaran. Adapun manfaat yang diharapkan adalah yang pertama, meningkatkan interaktivitas antara guru dan siswa. Mempermudah akses dan distribusi materi pembelajaran. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa dalam pembelajaran. Tentunya mengurangi penggunaan kertas dan berkontribusi pada upaya menjaga lingkungan. Sumber daya. Sumber daya yang ada, yang pertama adalah pendidik dan tenaga kependidikan serta elemen sekolah. Adanya perangkat lunak dan komputer atau gawai atau gadget. Yang ketiga, adanya media interaktif. Yang keempatnya ada sarana media online, ya, adanya e-book. Kemudian yang kelima, adanya sumber dana BOS dan lainnya. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan. Adapun indikator keberhasilan diantaranya adanya peningkatan kompetensi digitalisasi guru dan siswa. Yang kedua, pemanfaatan sarana digitalisasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media digital secara bijak. Kesimpulan. Digitalisasi pembelajaran merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Implementasi digitalisasi memerlukan kesiapan infrastruktur dan pelatihan yang memadai. Keuntungan digitalisasi pembelajaran jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi. Penutup, demikian rencana tindakan penerapan digitalisasi pembelajaran di SDN 2 Mandala, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Rencana ini diharapkan dapat membantu sekolah mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, mempermudah akses dan distribusi materi pembelajaran, menciptakan lingkungan pembelajaran lebih inklusif, memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa. Dan yang tidak kalah penting adalah mengurangi penggunaan kertas dan kontribusi pada upaya menjaga lingkungan. Demikian
paparan yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.